kebakaran di Tanjung dekat Jalan Poros Tanjung. Terjadi kebakaran. Tanjung. Tanjung bola baru. Kebakaran melanda dua rumah panggung warga di wilayah Tanjung, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah hanya bisa menangis. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga dan TNI Polri bekerja sama memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Pemirsa. Halo Reza, apa kabar? Selamat pagi, Ayah. Alhamdulillah baik. Ayah, apa kabar? Ya, baik dong. Kita semangat banget. Ini kita sudah ada di penghujung November. Artinya kita 1 bulan lagi. Sebentar lagi masuk bulan Desember ya? Betul. Penghujung tahun. Penghujung tahun, sebentar lagi Desember. Terus kita tahun baru juga. Pemimpin baru semuanya akan rampung karena nanti di Desember KPU akan mengumumkan Tanggal welcome. 15 ya? Betul sekali, tanggal 15. Ya, Ayah semalam tidurnya nyenyak. Kenapa? Karena Kamu tanya semalam begitu? ini banyak banget pekerja-pekerja yang kemarin tidurnya pules banget. Terus pagi ini bangunnya lumayan enak gitu karena kemarin Presiden Prabowo ini mengumumkan UMP naik 6,5% di tahun 2025. Ini Ayah seneng gak nih? Seneng dong. Tapi seneng kalau semuanya udah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi kita berharap yang terbaik untuk Indonesia dan demi kemajuan Indonesia dan juga seperti targetnya menuju Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Dan pemirsa, Anda menyaksikan program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Reza Siregar. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Pemirsa, bencana angin puting beliung melanda kawasan Waru dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kencangan terjangan angin ini pemirsa membuat sejumlah rumah warga rusak parah. Beginilah kondisi permukiman warga di wilayah Ngingas, Waru dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur saat diterjang angin puting beliung. Meski terjadi hanya dalam beberapa menit, namun terjangan angin mengakibatkan sejumlah atap dan bangunan warga rusak. Di daerah Tulangan, setidaknya 5 rumah rusak parah. Sementara di daerah Ngingas, Waru, Sidoarjo, pendataan rumah rusak masih dilakukan pemerintah desa setempat. Suara gemuruh sekitar jam 15.00 disertai hujan angin dan hempasan mengenai beberapa rumah tepatnya di desa Tulangan dan Kepatian. Ini ada 5 rumah yang kena hempasan angin puting beliung yang mengakibatkan atap rumah yang dari genteng maupun dari asbes terjadi kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian, petugas BPBD dibantu warga, hingga kini masih melakukan perbaikan rumah warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut.
Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Separuh hidupnya Agus bergantung kepada ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Agus keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya, pemirsa, siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dan Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan gini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara. Mereka menuntut diusutnya kecurangan pilkada. Masa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Ternate di depan kantor KPUD Maluku Utara Jumat sore. Sebelumnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar hingga masa aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik. Tak hanya itu, massa pun juga berupaya mendekati kantor KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor.
Bahkan massa sempat menabrak aparat kepolisian Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU sehingga mengganggu keamanan dan berujung bentrok. Karena dinilai melakukan provokasi, pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi massa tersebut. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sudah ada tadi provokasi dari mereka. Ada sedikit gesekan, tapi situasi sudah aman. Tidak ada yang keamanan. Diketahui, massa aksi mendesak KPU Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara. Mereka mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. Mereka juga ingin Bawaslu Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang, serta meminta sentra penegakan hukum terpadu menindak tegas pelanggaran pemilu sesuai norma hukum. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melapor. Makam siswa SMKN 4 Semarang, Gaba Rizky Nata Oktavandi, diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gaba Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah mah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gaba Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan tewasnya ibu dan bayi di sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Belum diketahui penyebab keduanya tewas. Seorang ibu berinisial IW berusia 31 tahun dan anaknya yang masih bayi berusia 1 tahun ditemukan tewas di sebuah perumahan di Kelurahan Tamberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara usai menerima laporan warga setempat. Korban ditemukan tewas oleh warga Kamis malam dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya. Warga mengakui korban yang berprofesi sebagai penjual gas LPG tersebut sering terdengar cekcok dengan suaminya sebelum dilaporkan tewas. Benar terjadi kejadian penerima ya. Untuk identitas pelaku masih dalam penyidikan. Untuk sementara informasi yang dapat kami berikan seperti itu, semuanya masih dalam proses penyidikan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan tewasnya ibu dan anak ini dan masih mencari keberadaan suami korban. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tuduh istri berselingkuh, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas menggunakan obeng di Gresik, Jawa Timur.
Usai buron selama 6 hari, polisi akhirnya menggelandang Matias Leu, 41 tahun yang tega menganiaya istrinya Magdalena Valoh, 40 tahun, hingga tewas di Gresik, Jawa Timur. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Demak, Jawa Tengah. Pelaku mengaku nekat menganiaya istri hingga tewas karena sakit hati dan menuduh korban berselingkuh dengan lelaki lain. Kejadian bermula saat korban Magdalena Valoh berkunjung ke rumah kerabatnya di Desa Mojosari Rejo, Derirejo, Gresik, Jawa Timur. Pelaku kemudian menemui sang istri, namun beberapa saat kemudian terjadi cekcok. Tak kuat menahan emosi, pelaku melakukan penganiayaan dengan obeng hingga korban tewas di lokasi. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga hingga menyebabkan meninggal dunia dengan cara menusukkan obeng dan pisau ke arah punggung, dada, perut, dan muka korban sebanyak 2 kali sehingga korban meninggal dunia. Ironisnya aksi ini dilakukan pelaku dan disaksikan kerabat termasuk 2 anaknya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang penghapusan KDRT serta pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Anyus melaporkan. Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal. Kali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya pelajar SMK yang diduga ditembak anggota Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Untuk mengkonstruksikan alat bukti. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Nanti penyidikan, kemudian nanti apabila saya akan sehat kamu remehkan. bicara tadi ini masih diproses sama Bikers kan. Yang akan muncul dari sudut-sudut ruang dalam kamu bukakan. Kapan berencana ekskumannya? Lagi di proses ya. Paling cepat melihat kecepatan dari informasi dari itu. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Video diduga mirip anggota DPRD Gunung Kidul yang melakukan panggilan video asusila viral. Warga meminta agar anggota DPRD itu ditindak dan diberi sanksi. Rekaman percakapan video antara seorang pria yang diduga anggota DPRD Gunung Kidul dengan seorang wanita ini tengah viral. Video ini sudah beredar luas di masyarakat dan menjadi perbincangan. Banyak warga yang menyayangkan atas beredarnya rekaman ini. Warga pun mendatangi kantor DPRD Gunung Kidul untuk menemui pimpinan DPRD Gunung Kidul dan menyampaikan permasalahan ini. Perwakilan warga menyatakan agar anggota DPRD itu ditindak tegas dan diberi sanksi.
Warga memberi waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal 26 November 2024 agar DPRD Gunung Kidul memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Kami dari Gabungan Rakyat Kabupaten Gunung Kidul dan disetujui Ketua Dewan Pimpinan, 1. Melakukan sidang terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari fraksi Golkar yang sedang melakukan video call yang bersangkutan. Sementara itu, Ketua DPRD Gunung Kidul, Endang Sri Sumiartini, menyerahkan proses sanksi kepada Badan Kehormatan DPRD Gunung Kidul dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayo Wibowo, iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, akibat pecah ban, truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, muatan sampah tumpah ke jalan hingga tol mengalami kemacetan parah. Truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di kilometer 51 tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Kondisi truk melintang di tengah jalan dengan muatan sampah berserakan ke tengah jalan. Kecelakaan tunggal ini akibat truk pecah ban, di mana kondisi ban telah gundul. Saksi mengatakan truk awalnya melaju dari arah utara menuju Bekasi sempat mengeluarkan suara ledakan yang diduga berasal dari ban yang pecah. Kemarin Bang, kok bisa sampai terguling gitu? Dari arah Priok, terus bannya pecah itu langsung jatuh kembali. Berarti tadi sempat kedengaran suara kayak ledakan gitu ya? Iya, ledak dulu baru mobil truknya terguling. Muatan apa sih Bang? Sampah. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun kemacetan panjang sempat terjadi dari arah utara menuju Bekasi selama proses evakuasi truk dan sampah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. PDI Perjuangan mengusulkan institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Pernyataan itu merupakan buntut dari kekalahan PDIP di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak tahun 2024, termasuk di Kandang Banteng, Jawa Tengah. PDI Perjuangan meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Permintaan ini merupakan buntut dari kekalahan PDIP di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2024. PDIP menduga kekalahan mereka disebabkan oleh ketidaknetralan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Dugaan adanya intimidasi dalam Pilkada serentak tahun ini juga disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menilai bahwa kekalahan Partai Banteng di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah, adalah hasil dari ketidaknetralan aparatur sipil negara. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara
dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo merespons soal tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Saya nggak Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Kapolri beberapa hari sebelum pencoblosan. Masalah netralitas ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak tahun ini, termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal, Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan iNews. Sementara itu, tuding ada kecurangan. Tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, yaitu Lis Hartono alias Cak Lontong, telah menerima hitung cepat Form C hasil yang telah 100%. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,7% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta satu putaran. Perhitungan yang dilakukan Pilkaun di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita. Ya, rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan
Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara, itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berjalan dalam 1 putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03, yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta, di mana sudah memberikan suaranya. Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih. Pemirsa, warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Ya, kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%.
Di 2012 juga 65%-an. Di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus. Berdasarkan hasil hitung cepat, Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ratusan simpatisan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 mendeklarasikan kemenangan atas hasil hitung cepat. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak atau Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan perhitungan cepat, Kota Kosong di Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan pendukung dan relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja mendeklarasikan kemenangannya Jumat sore. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Ade Asep memperoleh suara 46,55%, sementara pasangan BN Holik Faisal memperoleh suara 40,3%, sedangkan pasangan Dani Ramdan Ramli memperoleh suara 13,9%. Meskipun unggul dalam hitung cepat, pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU Pusat pada 15 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua guru inspiratif mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Ya, salah satu guru inspiratif berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Mbah Melan mengajar matematika melalui media sosial TikTok. Mempunyai rata-rata berat 30 kg, 30 kg, dan 33 kg. Sosok Mbah Melan yang telah mengabdi selama 50 tahun di dunia pendidikan pensiun pada tahun 2018. Meski demikian, semangat mengajar Mbah Melan tak pernah padam dengan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mendidik anak-anak memahami matematika. Akun TikTok @pina_prestasiswa memiliki lebih dari 900.000 pengikut dengan jumlah like lebih dari 6 juta. Selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah titik. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Melan Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Guru Matematika ini menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Jakarta. Mbah Melan mendapatkan plakat, laptop, dan uang tunai 100 juta rupiah sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Selain Mbah Melan, Kuswanto, guru SD Negeri Kayumpia Sigi, Sulawesi Tengah, yang mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah, juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto.
Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo Subianto bahkan menitikan air mata saat mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mengajar. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,15 triliun rupiah. Ya, anggaran tersebut untuk merenovasi 10.440 sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri di seluruh daerah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, pemerintah siapkan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan renovasi 10.440 sekolahan, baik sekolah swasta maupun negeri. Di hadapan para guru, Presiden Prabowo berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,5 triliun rupiah untuk renovasi sekolah di seluruh daerah. Presiden menegaskan program renovasi sekolah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sementara itu, dalam 5 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden menargetkan akan melakukan renovasi sebanyak 330.000 sekolah. Upaya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ramayana, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Reza dan juga ya di studio pemirsa pada pagi hari ini di aktivitas pagi ini juga memang arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, namun terjadi persendatan kendaraan di beberapa ruas jalan imbas dengan aktivitas masyarakat pada pasar maupun stasiun KRL di kawasan ini. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan ini. Untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Cilandak maupun yang akan mengarah ke arah Depok saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan pada aktivitas di stasiun KRL. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Depok yang akan mengarah ke arah
Kalibata dan juga Cilandak saat ini masih dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun angkutan umum yang berlalu lalang di kawasan ini. Antisipasi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian dari arah Cilandak yang akan mengarah ke arah Kalibata saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana aktivitas di depan pasar ini juga menjadi salah satu hal yang membuat persendatan kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan yang akan melintasi kawasan tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda dan serta berhati-hatilah aktivitas masyarakat. Galuh dan juga pemirsa, sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini banyak sekali pengendara roda 2 yang melawan arus, bahkan tidak sedikit pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai dilintasi kendaraan-kendaraan. Penggunaan helm standar ini sangat penting untuk mengamankan kepala Anda apabila terjadi benturan di jalanan. Untuk itu bagi pengguna kendaraan roda 2 kami harapkan Anda dapat tertib. Kami juga menginformasikan data irisan Korlantas Polri selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 231 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 291 orang luka ringan. Dari 231 kasus laka lantas tersebut, 83% terjadi di jalan arteri dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Sekitar 27% korban adalah pelajar dan juga mahasiswa. Pemirsa di rumah, tentunya Anda ingin beraktivitas, pastinya Anda selalu tertib apabila berkendara di jalan raya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan bagi Anda yang akan melakukan libur akhir pekan, tentunya periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Resa dan juga Ayah kembali ke Anda, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ramayana, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, Anda masih di Sini Today bersama saya Ayah Nufus dan Reza Siregar. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah persiapan dimatangkan jelang Rapimnas Kadin yang akan fokus dalam menyelaraskan program kerja Kadin dengan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyatakan telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk rapat pimpinan nasional Kadin mulai 30 November hingga 1 Desember 2024. Persiapan meliputi diskusi internal dari perwakilan 38 provinsi yang membahas berbagai persoalan Kadin di berbagai tempat. Nantinya, Kadin dalam Rapimnasnya juga akan menyelaraskan langkah dengan program kerja pemerintah, utamanya dalam pertumbuhan ekonomi 8% serta pengentasan kemiskinan. Banyak sekali isu-isu yang akan pasti dibahas langsung dan tidak langsung. Ya, di sini lagi rame mengenai PPN, mengenai isu ketenaga kerjaan, garis miring omnibus law itu seperti apa, maupun juga rencana-rencana yang luar biasa dari Pak Prabowo dengan inisiasi rumah murah, penghapusan utang UMKM yang 6 juta, lalu upaya untuk melakukan industrialisasi daripada bidang agrikultur biar bisa membuat suatu
makanan yang bergizi dan terjangkau buat seluruh masyarakat. 19 Ketua Umum Kadin Provinsi sepakat untuk mempersiapkan musyawarah atau Munas Kadin di Jakarta. Menggelar Rapimnas untuk mempersiapkan Munas sesuai AD. Ya, dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi bersama 18 pengurus Kadin Provinsi lainnya, disebutkan bahwa persiapan Munas yang direncanakan pada Rapimnas sudah sesuai ADART dengan tujuan agar organisasi Kadin tetap satu. Ya, dengan mengusung moto Kadin satu bersama pemerintahan baru mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Pernyataan sikap yang dibacakan tersebut juga sepakat untuk mempertahankan marwah organisasi. 1 Desember 2024. Persiapan meliputi diskusi internal dari perwakilan 38 provinsi yang membahas berbagai persoalan Kadin di berbagai tempat. Nantinya, Kadin dalam Rapimnasnya juga akan menyelaraskan langkah dengan program kerja pemerintah, utamanya dalam pertumbuhan ekonomi 8% serta pengentasan kemiskinan. Banyak sekali isu-isu yang akan pasti dibahas langsung dan tidak langsung. Ya, di sini lagi rame mengenai PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, garis miring omnibus law itu seperti apa, maupun juga rencana-rencana yang luar biasa dari Pak Prabowo dengan inisiasi rumah murah, penghapusan utang UMKM yang 6 juta, lalu upaya untuk melakukan industrialisasi daripada bidang agrikultur biar bisa membuat suatu makanan yang bergizi dan terjangkau buat seluruh masyarakat. 19 Ketua Umum Kadin Provinsi sepakat untuk mempersiapkan musyawarah atau Munas Kadin di Jakarta. Menggelar Rapimnas untuk mempersiapkan Munas sesuai AD. Ya, dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi bersama 18 pengurus Kadin Provinsi lainnya, disebutkan bahwa persiapan Munas yang direncanakan pada Rapimnas sudah sesuai ADART dengan tujuan agar organisasi Kadin tetap satu. Ya, dengan mengusung moto Kadin satu bersama pemerintahan baru mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Pernyataan sikap yang dibacakan tersebut juga sepakat untuk mempertahankan marwah organisasi. Ya, Pak Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Ya, pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo Subianto menyatakan kenaikan UMP tahun 2025 untuk meningkatkan daya beli pekerja, namun tetap memperhatikan daya saing usaha. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja
dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pemerintah memberi sinyal bahwa ojek online tidak berhak menerima bahan bakar minyak bersubsidi. Ya, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, ojol merupakan kegiatan usaha. Pemerintah berencana merombak mekanisme BBM dan ojek online dipastikan tidak lagi menerima subsidi BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa subsidi akan difokuskan pada kendaraan berplat kuning umum untuk menjaga stabilitas tarif transportasi. Meski skema terbaru pemberian subsidi BBM belum final, termasuk ojol tidak mendapat subsidi BBM, namun kebijakan ini telah menuai tanggapan negatif dari para pengemudi ojol. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada penghasilan mereka. Aduh, tanggapan saya sih nggak setuju ya. Narik udah sepi begini, ditambahkan subsidi buat ojol diturunin. Waduh, makin kacau nih, ya kan? Kayaknya sih mendingan nggak usah dihapus sih. Karena kan pendapatan ojol ya bisa diperkirakan lah gitu kan. Ada yang 100, ada yang 150 gitu kan. Oh, sangat tidak setuju. Kita sebagai ojol sangat keberatan karena pendapatan kita di bawah UMR. Selain menuai protes dari penggiat ojol, langkah tersebut juga mendapatkan respon tak enak dari pengguna transportasi daring. Saya sih berdoanya semoga sama-sama win-win solution sih, untuk penumpangnya juga tidak dirugikan, tapi untuk pengemudinya khususnya untuk ojolnya juga disejahterakan gitu. Ya, yang nggak setuju karena pertama saya pengguna ojol yang akhirnya mungkin harganya akan lebih naik. Terus yang kedua mungkin si driver ojol itu sendiri sih yang akan mungkin pendapatannya akan lebih berkurang gitu sih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan belum melakukan pembahasan internal atas nasib pemberlakuan PPN 12% pada tahun depan. Ya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa secara internal kabinet, baik wacana pemberlakuan atau penundaan PPN 12% belum dilakukan pembahasan. Namun secara umum, pemerintah telah menetapkan beberapa komoditas yang dikecualikan dari kebijakan PPN, seperti bahan pokok hingga pendidikan. Dengan adanya isu yang terus bergulir, seperti diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana penerapan PPN 12% kemungkinan akan diundur. Bahkan Luhut menyebut pemerintah mewacanakan akan memberikan bantuan sosial jika kebijakan kenaikan PPN tetap ditempuh tahun depan. Pak, kalau tarif PPN sebenarnya itu possible diterapin nggak sih Pak di tahun depan Pak? Tidak dibahas. Terima kasih. Ya, Pak, akan diterapin Pak. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan belum melakukan pembahasan internal atas nasib pemberlakuan PPN 12% pada tahun depan. Ya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa secara internal kabinet, baik wacana pemberlakuan atau penundaan PPN 12% belum dilakukan pembahasan. Namun secara umum, pemerintah telah menetapkan beberapa komoditas yang dikecualikan dari kebijakan PPN, seperti bahan pokok hingga pendidikan. Dengan adanya isu yang terus bergulir,
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana penerapan PPN 12% kemungkinan akan diundur. Bahkan Luhut menyebut pemerintah mewacanakan akan memberikan bantuan sosial jika kebijakan kenaikan PPN tetap ditempuh tahun depan. Pak, kalau tarif PPN sebenarnya itu possible diterapin nggak sih Pak di tahun depan Pak? Tidak dibahas. Terima kasih. Ya, sebagai negara tropis, wisata taman bunga di Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ya, dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, berbagai tumbuhan dan bunga bisa tumbuh subur dan berbunga dengan aneka warna. Destinasi wisata Taman Bunga dijamin tidak akan pernah membosankan untuk dikunjungi dalam setiap kesempatan. Aneka bunga warna-warni yang di taman dengan pola tertentu bahkan dipercaya mampu menghilangkan stres. Dan kali ini ada satu tempat wisata Taman Bunga yang layak untuk dikunjungi. Namanya Taman Bunga Kelosia yang berada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di hari libur, biasanya taman ini sudah dipenuhi pengunjung, baik warga sekitar maupun dari sejumlah daerah di luar Jawa Tengah. Mereka datang bersama keluarga atau orang terkasih untuk dapat menikmati keindahan dan keharuman aneka tanaman bunga dari semua sudut. Berlatar pegunungan dengan udara yang sejuk, lokasi ini juga sangat instagramable. Selain tanaman bunga, para pengunjung juga dapat menjajal beragam wahana yang tersedia. Mulai dari yang aman untuk anak-anak hingga wahana perosotan pelangi yang cukup memicu adrenalin. Wahananya bagus, bisa untuk edukasi anak-anak juga. Anak-anak juga suka, happy seperti itu. Ini berapa kali? Ini baru yang kedua kali. Dari mana? Dari Kendal. Wisata yang memang kita konsep ini sekarang ini lebih untuk seluruh kalangan, dari mulai yang tua sampai yang muda. Jadi anak-anak ataupun keluarga itu tetap bisa menikmati di sini karena di sini ada banyaknya juga wahana-wahana ataupun juga ada permainan-permainan anak-anak. Kemudian ditambah lagi dengan spot-spot foto yang mungkin sekarang ini lebih ya bisa kita lihat sendiri di daerah kita sini banyaknya spot-spot foto. Mungkin ini yang bikin saya bilang kunjungan juga tetap memilih untuk ke Selosia ini. Dan asiknya, untuk bisa masuk ke lokasi, para pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aya Nufus dan saya Reza Siregar, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang di Tanjung, dekat Jalan